Halo semuanya, selamat datang di podcast Arena yang hari ini kita bakal bahas topik yang lumayan panas nih, tapi seru banget buat diulik. Kita akan membedah jurnal karya Muhammad Julham, fokusnya itu tentang peran aktor dalam media massa terhadap konflik lahan kehutanan di Maluku Utara. Konflik lahan ya, ini tuh yang biasanya bentrok antara warga sama perusahaan kan? Betul banget Bim. Tapi di kasus ini, pemerintah juga ikut terseret nih. Logikanya gini, sumber daya alam di sektor kehutanan itu ibaratnya primadona. Nggak cuma masyarakat, pemerintah dan pengusaha juga masih ngelihat hutan tuh sebagai sumber cuan yang kasih banyak keuntungan buat ekonomi tentunya. Klasik ya, ujung-ujungnya ya selalu soal ekonomi dan juga penguasaan lahan. Bener banget nih, kalau kita tarik sedikit ke teori agraria ya, ini tuh contoh nyata dari fenomena komodifikasi lahan, di mana lahan yang tadinya mungkin dianggap sebagai ruang hidup atau punya nilai kultural lah, komunal buat masyarakat lokal, tiba-tiba nih diubah murni jadi aset ekonomi kapital. Nah, di Maluku Utara sendiri, wilayahnya itu emang didominasi sama kawasan hutan nih. Luasnya kira-kira nyaris 17% dari total wilayah di sana. Ya, pantas jadi rebutan terus ya. Lalu, kasus spesifik yang dibahas di jurnal ini apa aja? Biar kebayang gitu nih, Rap. Nah, ada dua studi kasus utama nih yang terjadi pada tahun 2016. Pertama, konflik di lahan kawasan pariwisata Jiko Malamo di kota Ternate. Kedua, sengketa lahan di kawasan investasi perkebunan kelapa genjah di Akelamo, kota Tidore Kepulauan. Nah, di Akelamo ini, konfliknya itu ngelibatin warga, pemerintah daerah, sama perusahaan swasta PT Tidore Sejahtera Bersama. Oke, jadi ada dua kasus ya. Terus, posisi media massa di tengah kisruh ini gimana? Apa mereka cuma sekedar post berita? Nah, ini nih core dari jurnalnya. Media di sana, contohnya koran Malut Post dan seputar Malut, itu memposisikan diri sebagai agent of change atau agen perubahan. Mereka berperan jadi media edukasi atau nyediain informasi pembanding nih dan juga data dari narasumber profesional buat bantu proses penyelesaian kasus. Berarti mereka berusaha jadi netral dan mau jadi penengah gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal penengah, kalau di teori revolusi konflik, seperti yang dikemukakan oleh Simon Fisher, yang juga disinggung oleh artikel ini, konflik itu wajar terjadi pas ada benturan kepentingan atas sumber daya. Buat meredamnya, butuh intervensi nih, atau mediasi dari pihak ketiga. Uniknya di sini, media itu nggak sekedar jadi pengamat, tapi sengaja dijadiin panggung buat 5 aktor yang berkonflik agar ngebangun narasi mereka sendiri. 5 aktor ya? Wah, siapa aja tuh 5 aktornya? Pasti salah satunya warga yang menuntut lahannya kan? Bener banget. Aktor pertama itu masyarakatnya sendiri. Mereka pakai media buat memperjuangkan hak-hak atas lahan mereka. Contohnya itu di Akelamo, warga berani nuntut ganti rugi atas lahan yang udah dikuasain oleh pemerintah. Terus nih, aktor keduanya pasti pemerintah daerah. Gimana cara mereka mengcounter beritanya? Nah, sedangkan untuk aktor keduanya itu memang pemerintah daerah, tapi strateginya beda-beda, Bim. Pemerintah kota Ternate itu sendiri cenderung memanfaatin media buat tampil sebagai mediator di konflik Jiko Malamo. Sejalan banget sama konsep regulasi konflik yang kita obrolin tadi. Beda sama pemerintah kota Tidore Kepulauan. Di kasus Akelamo, mereka malah
main aman dan ngebangun framing seakan-akan nggak bersalah. Lalu strategi komunikasi yang kontras ya. Terus sisa 3 aktornya lagi siapa? Nah, untuk aktor ketiga itu aparat penegak hukum. Mereka butuh media buat nunjukin nih kalau mereka itu serius turun tangan nanganin masalah ini. Sedangkan aktor keempat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Mereka memposisikan diri sebagai pembela hak warga terdampak. Dan yang kelima itu akademisi. Mereka tampil di media buat ngasih pandangan nih, pandangan profesional dan juga mengedukasi publik. I see. Jadi kesimpulannya, koran atau media massa itu bukan cuma portal informasi pasif ya, itu tuh bener-bener instrumen politik, alat tawar-menawar, dan juga arena perdebatan yang nyata ya. Nah, bener banget tuh analoginya. Dapet banget. Media nyediain panggungnya, dan masing-masing aktor tuh mainin perannya sesuai skenario kepentingannya sendiri. Nah, buat teman-teman pendengar yang suka nganalisis isu agraria, sosiologi pedesaan, atau komunikasi, jurnal ini recommended banget nih buat dibaca. Mantap. Makasih ya buat penjelasannya, Rak. Buat yang dengerin, sampai jumpa di episode bedah jurnal selanjutnya. Bye-bye.